Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah probabilitas dan statistika ini adalah peluang. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu konsep dasar teori peluang dan pendekatan probabilitas. Sebelum membahas tentang probabilitas atau peluang, bahwa banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak pasti. Misalnya, akankah hujan sore hari ini? Akankah PSSI menang? Dan lain sebagainya. Nilai kejadian walaupun tidak pasti tetapi memiliki pola. Pola kejadian diperoleh dari beberapa kali, kemudian diperoleh ukuran kemungkinan yang disebut sebagai peluang. Probabilitas, jika dilihat dari definisinya atau sering juga disebut sebagai peluang, peluang merupakan salah satu cabang dari matematika yang berkaitan dengan kemungkinan suatu event akan terjadi. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai dengan 1. Sehingga apabila peluangnya bernilai sama dengan 0, artinya kejadiannya mustahil terjadi. Apabila kejadiannya memiliki peluangnya 1, maka artinya kejadian itu pasti terjadi. Di dalam teori peluang ada istilahnya random experiment. Random experiment adalah eksperimen yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda meskipun itu diulang dengan cara yang sama setiap kali. Random experiment sering juga disebut sebagai percobaan acak. Istilah lain yang juga ada dalam teori probabilitas yaitu ruang sampel. Untuk memodelkan dan menganalisis percobaan acak harus memahami sekumpulan hasil yang mungkin dari eksperimen. Untuk itu, konsep dasar himpunan dan operasi himpunan sudah paham. Nah, materi ini didapat dalam mata kuliah matematika diskrit. Himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan acak disebutlah sebagai ruang sampel percobaan. Ruang sampel dilambangkan sebagai S. Berikut contoh dalam menentukan ruang sampel. Contohnya dalam aplikasi kamera flash. Pertimbangan eksperimen untuk memilih kamera ponsel dan merekam waktu, recycle flash atau waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan kamera untuk flash lain. Nilai yang mungkin untuk waktu ini tergantung pada resolusi timer dan pada recycle time minimum dan maksimum. Namun karena waktu positif, mudah untuk mendefinisikan ruang sampelnya, yakni dalam real positif dinyatakan sebagai berikut, bahwa ruang sampel S adalah real positif, yaitu dinyatakan dalam himpunan X, demikian di mana X besar dari 0. Jika diketahui bahwa semua recycle time adalah antara 1,5 dan 5 detik, maka ruang sampelnya dapat dinyatakan S sama dengan himpunan X, di mana X besar dari 1,5 kurang dari 5. Jika tujuan analisis hanya untuk mempertimbangkan apakah recycle time rendah, sedang, atau tinggi, ruang sampel dapat dianggap sebagai himpunan 3 hasil berikut ini, sehingga ruang sampelnya S sama dengan rendah, sedang, tinggi. Jika tujuannya hanya untuk mengevaluasi apakah kamera tertentu memiliki spesifikasi recycle time minimum, ruang sampel dapat disederhanakan menjadi serangkaian 2 hasil untuk menunjukkan apakah kamera sesuai atau tidak, sehingga ruang sampelnya itu dapat dinyatakan dalam himpunan ya tidak. Jenis ruang sampel itu terbagi atas 2 jenis, yaitu ruang sampel diskrit, jika terdiri dari sekelompok hasil finite atau infinite. Contoh sebelumnya tadi S, ruang sampel S sama dengan himpunan ya tidak. Ini adalah ruang sampel diskrit. Kemudian ada ruang sampel kontinu jika berisi interval, baik finite atau infinite, dari bilangan real. Contoh sebelumnya tentang kamera flash tadi, misalnya ruang sampelnya sama dengan bilangan real positif, itu adalah ruang sampel kontinu. Gitu, karena ruang sampelnya dari positif tak berhingga sampai dengan negatif tak berhingga. Berikut contoh lain dalam menentukan ruang sampel. Opsi mobil. Produsen mobil menyediakan kendaraan yang dilengkapi dengan opsi yang dipilih.
setiap kendaraan dipesan, yakni dengan atau tanpa transmisi otomatis, dengan atau tanpa atap, dengan satu dari 3 pilihan sistem stereo, dengan satu dari 4 warna eksterior. Jika ruang sampel terdiri dari himpunan semua jenis kendaraan yang mungkin, berapakah jumlah hasil dalam ruang sampel tersebut? Untuk penyelesaian dari contoh sebelumnya tadi, bahwa ruang sampelnya itu berisi 48 hasil. Nah, berikut diagram pohon untuk berbagai jenis kendaraan ditampilkan pada gambar berikut. Jadi tadi transmisinya otomatis dan manual, jadi ada 2 opsi. Lalu atapnya ya tidak, cabang yang layer yang kedua, lalu stereonya itu memiliki 3 pilihan. Stereonya, lalu warnanya itu memiliki 4 pilihan. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa ruang sampelnya itu ada 48. Atau bisa juga di hasil perhitungannya yaitu transmisi 2 kali atap. Ada tidaknya atap 2, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 4. Maka hasilnya 48. Contoh yang lainnya dalam menentukan ruang sampel, misalnya dilakukan eksperimen, yaitu diperiksa 3 buah sikring satu persatu secara berurutan dan mencatat kondisi sikring tersebut dengan memberi notasi B untuk sikring yang baik dan R untuk sikring yang rusak. Maka, ruang sampel dari eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut adalah himpunan S sama dengan ada 8 kombinasi yang terjadi dari 3 buah sikring dengan notasi B adalah sikring yang baik dan notasi R adalah sikring yang rusak. Sehingga jumlah ruang sampelnya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika A menyatakan peristiwa diperoleh satu sikring yang rusak, maka kejadian A itu adalah 3 kombinasi yaitu BBR, BRB, RBB. Sehingga jumlah outcome dalam peristiwa kejadian A, NA sama dengan 3. Dalam probabilitas, kejadian atau event itu juga merupakan istilah yang sangat penting, di mana kejadian atau event adalah himpunan bagian dari ruang sampel percobaan. Kombinasi dari kejadian dapat dibedakan atas 3 berdasarkan operasi dasar himpunan, yakni yang pertama gabungan atau union, di mana 2 kejadian E1 kejadian pertama, E2 kejadian kedua, sehingga kalau digabung kejadian 1 dan kejadian kedua dapat dituliskan yaitu E1 union E2. Lalu irisan atau intersection, berarti kalau antara 2 kejadian saling beririsan, maka dapat dituliskan E1 intersection E2. Kemudian komplemen dari kejadian E dilintasikan dengan E aksen atau E pangkat C, di mana komplemen ini menyatakan kejadian di luar dari kejadian E tersebut. Contoh mengenai kejadian atau event. Misalnya diambil dari contoh sebelumnya mengenai kamera flash tadi, di mana ruang sampel recycle time kameranya S adalah bilangan real positif. Misalkan diperoleh bahwa E1-nya di mana X lebih besar sama dengan 10 kurang dari 12 dan E2 di mana kejadiannya si X besar dari 11 kurang dari 15. Maka apabila E1 digabung dengan E2 akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian apabila kedua kejadian diiris, maka akan diperoleh hasilnya juga. Kemudian jika E1 komplemen, artinya kejadian di luar dari si E1 tadi, berarti di luar dari X besar sama dengan 10 kurang dari 12, sehingga itu adalah X kurang dari 10 atau X besar sama dengan 12. Lalu apabila E1 aksen tadi, E1 komplemen tadi diiris dengan E2, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kejadian saling bebas. 2 kejadian dinotasikan dengan E1 dan E2, sehingga E1 iris E2 itu sama dengan himpunan kosong, maka kedua kejadian itu dinyatakan saling bebas. Kejadian saling bebas disebut juga mutually exclusive events. Nah, definisi probabilitas secara matematis ya, peluang atau probabilitas itu sebuah bilangan yang menyatakan seberapa mungkin suatu peristiwa akan muncul saat percobaan acak dilakukan.
Bila kejadian E terjadi dalam M cara, dari seluruh N cara yang mungkin terjadi, dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E ditulis PE dapat dituliskan PE sama dengan banyaknya kejadian E dibagi dengan seluruh kejadian, atau sama dengan M per N. Contoh mengenai peluang kejadian. Suatu percobaan acak diperoleh hasil A, B, C, D suatu himpunan dengan peluang masing-masingnya adalah 0,1, 0,3, 0,5, dan 0,1. Misalkan A adalah kejadian munculnya himpunan AB, dan B adalah kejadian munculnya himpunan B, C, D, dan C adalah kejadian munculnya himpunan D, maka peluang A itu sama dengan percobaan acak hasilnya A ditambah dengan B, berarti 0,1 tambah 0,3 sama dengan 0,4. Sedangkan PB, peluang kejadian B, itu adalah hasil dari B, C, dan D, sehingga 0,3 tambah 0,5 tambah 0,1 sama dengan 0,9. Sedangkan peluang kejadian C itu adalah 0,1. Juga apabila kita cari peluang A aksen, berarti 1 dikurang peluang A sama dengan 0,6. Demikian juga peluang dari C aksen, berarti C komplement. Itu adalah 1 dikurang peluang C sama dengan 0,9. Karena kejadian A diiris dengan kejadian B itu mempunyai himpunan B, maka peluang A iris B itu sama dengan 0,3 karena hasil dari B itu adalah 0,3. Lalu karena A gabung B itu merupakan himpunan A, B, C, D, maka peluang A gabung B dijumlahkan hasil dari A, B, C, dan D, maka hasilnya sama dengan 1. Lalu karena A iris C adalah himpunan kosong, maka peluang A iris C itu sama dengan 0. Pendekatan probabilitas. Pendekatan dalam penentuan nilai peluang itu dibedakan atas satu secara aksioma. Kalau aksioma berarti dia berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Kemudian frekuensi relatif berarti ini berdasarkan pengulangan dari eksperimen yang dilakukan. Kemudian kejadian equally likely berdasarkan titik contoh dalam ruang sampel S yang countable finite. Kemudian 4, pendekatan subjektif. Ini tidak disarankan untuk digunakan karena pendekatan subjektif ini mengutamakan probabilitas yang memiliki efek atau pengaruh yang lebih besar berdasarkan pandangan seseorang atau subjek tertentu. Nah, berikut akan dijabarkan satu persatu mengenai pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan secara aksioma. Jika random eksperimen E mempunyai ruang sampel S dan kejadian A terdefinisi pada S, maka peluang A adalah bilangan real yang menyatakan besarnya peluang kejadian A terjadi. Besarnya PA memenuhi aksioma yang pertama bahwa PA itu berada di antara 0 dan 1, artinya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Lalu, peluang ruang sampelnya itu sama dengan 1. Lalu, aksioma yang ketiga, jika suatu kejadian AI diiris dengan AJ merupakan himpunan kosong, maka peluang AI gabung AJ sama dengan peluang AI ditambah peluang AJ. Contoh mengenai probabilitas. Suatu campuran kembang gula berisi 6 min, 4 kahvi, dan 3 coklat. Bila seseorang membuat suatu pemilihan acak dari salah satu kembang gula ini, carilah probabilitas untuk mendapatkan min dan probabilitas untuk mendapatkan kahvi atau coklat. Penyelesaiannya, dimisalkan terlebih dahulu bahwa M itu min, C itu kahvi, T itu coklat. Untuk yang menjawab bagian A, probabilitas untuk mendapatkan min, maka PM sama dengan banyaknya kejadian M dibagi dengan seluruh ruang sampelnya. Sehingga banyaknya min itu 6 dibagi jumlah keseluruhannya 13. Sehingga peluang PM yaitu 6 per 13.
Lalu yang B, probabilitas mendapatkan kopi atau coklat, berarti P, C, union T sama dengan banyaknya kejadian C union T dibagi seluruh kejadian. Karena dua kejadian C dan T ini tidak saling beririsan, sehingga hasilnya itu menjadi 4 tambah 3 kurang 0 per 13 sama dengan 7 per 13. Lalu pendekatan probabilitas yang kedua yaitu pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan frekuensi relatif didasarkan pada satu pengamatan frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam percobaan yang dilakukan berulang kali. Yang kedua, proporsi waktu dari suatu peristiwa dalam jangka panjang bila kondisi stabil. Pendekatan frekuensi relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Nah, misalnya ada satu kejadian random eksperimen E diulang sebanyak M kali. Lalu ada kejadian A terjadi sebanyak MA kali. Maka FA atau frekuensi relatif dari kejadian A itu adalah FA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan random eksperimen E-nya. Sehingga FA sama dengan MA per M. Pada pendekatan frekuensi relatif ini ada beberapa catatan yang harus diketahui bahwa frekuensi relatif satu kejadian A itu berada lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, jika FA-nya sama dengan 0, jika dan hanya jika event A tidak pernah terjadi selama M kali percobaan. Lalu jika FA-nya sama dengan 1, jika dan hanya jika event A terjadi pada setiap percobaan. Lalu yang ketiga, jika A dan B kejadian yang saling lepas, maka frekuensi relatif dari A gabungan B itu sama dengan FA tambah FB. Pendekatan ini menunjukkan seringnya sesuatu terjadi pada masa lalu dan digunakan untuk memprediksikan probabilitas bahwa sesuatu tersebut akan terjadi lagi di masa mendatang. Contohnya, dalam pendekatan frekuensi relatif. Seandainya perusahaan asuransi mengetahui dari data masa lalu bahwa angka kematian adalah 100.000 orang per tahun, dan 60 orang diantaranya adalah laki-laki yang berusia 40 tahun. Berapa peluang kematian laki-laki dari kelompok umur tersebut, yaitu umur kelompok berusia 40 tahun? Penyelesaiannya, dengan menggunakan pendekatan frekuensi relatif, maka perusahaan meramalkan peluang kematian laki-laki dari kelompok umur 40 tahun tersebut adalah PA sama dengan 0,0006 atau sama dengan 0,06%. Perhitungan ini didapat dari 60 dibagi dengan 100.000. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang didasarkan pada tingkat kepercayaan individu yang membuat dugaan terhadap suatu peluang. Tidak semua peristiwa dapat dihitung probabilitas secara teoritis seperti pada pendekatan aksioma maupun secara frekuensi relatif. Apalagi kalau pendekatan frekuensi relatif itu membutuhkan data historis yang cukup banyak. Contoh pendekatan subjektif. Misalnya ada peristiwa berikut ini. Mr. X yang merupakan direktur suatu perusahaan menyatakan bahwa peristiwa atau perlombaan petinju George Foreman itu menjadi juara dunia. Tetapi jika misalnya dalam praktiknya belum tentu George Foreman itu menjadi juara. Jadi si Mr. X ini menyatakan suatu probabilitas berdasarkan pribadi dia sendiri. Jadi untuk menghitung probabilitas peristiwa yang tidak dapat dihitung secara teoritis digunakan perumusan secara subjektif. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu kejadian. Agar dapat merumuskan probabilitas dengan baik, penyusun probabilitas suatu peristiwa harus mempertimbangkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut.
Pendekatan bersifat equally likely. Misalnya ada suatu kejadian A, yaitu N kecil dibagi dengan N besar, di mana N besar itu total banyaknya kejadian, sedangkan N kecil total banyaknya kejadian dalam event A. Untuk S dengan jumlah anggota yang finite dan sedikit, misalnya S sama dengan himpunan S1, S2 sampai Sn, dan peluang Si itu sama dengan Pi, maka Pi itu berada di antara 0 dan 1. Lalu apabila kita jumlahkan seluruh kejadian Pi, itu sama dengan peluang ruang sampelnya itu sama dengan 1. Nah, jika di sini kejadian A itu merupakan gabungan dari Si, gabungan dari beberapa kejadian S1, S2 sampai dengan Sn atau Sk di sini, maka peluang A itu sama dengan merupakan peluang dari sigma peluang dari Si atau sama dengan sigma peluang dari Pi ya. Nah, apabila semua kejadian pada sampel S1, S2 sampai dengan Sn memiliki peluang yang sama, maka P1 sama dengan P2 itu sama dengan Pn sama dengan 1 per N. Sehingga nanti peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan N. Di mana NA itu jumlah titik contoh dalam kejadian A dan N merupakan jumlah titik contoh dalam S. Jadi ini pendekatannya bersifat equally likely ya, karena disamakan. Contoh probabilitas dengan pendekatan equally likely. Misalnya dalam kasus laser dioda. Diasumsikan bahwa 30% dari dioda laser itu dalam batch 100 memenuhi persyaratan daya minimum dari pelanggan tertentu. Jika dioda laser dipilih secara acak, yaitu masing-masing dioda laser memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih, maka probabilitas untuk memenuhi persyaratan pelanggan itu adalah 0,30. Hasil ini didapat dari penjelasan berikut ini. Misalkan dari gambar ini, dalam kotak hitam, di kotak hitam itu merupakan ruang sampel. Jadi ada 100 dioda di sini. Kemudian ada kejadian E. Kejadian E itu merupakan kejadian 30%-nya. 30% dari 100 itu berarti kejadian E itu memiliki 30 dioda yang memenuhi persyaratan pelanggan. Lalu kita akan mencari probabilitas untuk memenuhi persyaratan pelanggan itu dengan cara, karena semua diodanya itu ada 100 dan memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih, maka probabilitasnya itu adalah 0,01. Sehingga peluang kejadian E itu adalah 30 dikali 0,01 sama dengan 0,30.